mendengarkan podcast ini. Tujuan keselamatan pada intinya adalah menjadikan anak manusia berkeadaan sebagai anak Allah. Dari seorang yang berkodrat dosa, sinful nature, kemudian berkeadaan berkodrat ilahi. Dari notos menjadi huios. Perubahan ini harus perubahan yang benar-benar radikal. Seperti proses metamorfosa dari ulat yang menjijikkan menjadi kupu-kupu indah yang dapat terbang. Jadi status kita sebagai anak-anak Allah ini karena kita berkeadaan sebagai anak Allah. Jadi seorang yang mengaku berstatus sebagai anak Allah, ia harus berkeadaan sebagai anak Allah. Dan legalitas atau pengesahan status sebagai anak Allah ini harus dari pihak Tuhan, bukan manusia. Masing-masing kita harus memperkarakan hal ini. Dengan nurani dan kejujuran, saudara dapat memiliki kesaksian di dalam batin bahwa saudara telah memiliki pengesahan itu. Jadi pengesahan tersebut ditentukan apakah seseorang berkodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau tidak. Kalau saudara masih ragu-ragu, saudara harus berjuang untuk berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Saya telah menunjukkan 4 ciri dari anak. Yang pertama, tidak bercela, tidak berkata, tidak bercela. Saya ringkas saja. Dalam seluruh tindakan, perbuatan, sikap hidup kita tidak bercela. Di sini orang harus punya keseimbangan hidup, keseimbangan jiwa, ya, dari pola hidup, pola makan, cara berpakaian, setiap kata yang kita ucapkan, kita ngomong di mana, dan seterusnya. Dalam segala hal. Lalu yang kedua, bebas dari perasaan takut. Kalau Allah Bapa kita, Tuhan semesta alam yang memiliki segala kuasa dan kemuliaan, saudara menghayati itu, Anda tidak takut apapun. Dalam kamus hidup orang Kristen tidak ada kata bencana atau celaka. Karena saudara, keadaan yang terburuk pun bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Yang ketiga, keindahan dunia pudar. Kalau saudara masih mencintai barang dunia, saudara belum pantas jadi anak Allah. Paulus mengatakan itu kotoran. Bukan dibuang, jadi bubuk. Banyak orang masih terbelenggu di sini, saudara. Dan inilah yang paling mengunci, paling memenjara orang sehingga orang tidak bertumbuh dalam Tuhan. Sama sekali tidak bisa bertumbuh. Dan keluar dari keterikatan dengan percintaan dunia ini sulit sekali, saudara. Sulit. Tetapi kalau saudara mau, saudara bersedia, saudara nekat, bisa. Rata-rata saudara masih ada dalam percintaan dunia. Bisa menghayati bahwa dunia ini bukan rumah kita. Coba masing-masing saudara memeriksa diri. Apakah telah memiliki ciri-ciri ini, saudara? Jika belum, saudara harus suffering, merasa menderita.
harus memiliki perasaan krisis. Dan saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk memfokuskan hidup kita bagaimana diproses mengenakan kodrat ilahi. Dan hal ini harus kita pandang, kita anggap lebih dari segala sesuatu. Lebih dari bisnis kita, lebih dari rumah tangga kita, lebih dari karir kita, lebih dari kesibukan pelayanan di gereja. Saya khawatir pekerja gereja, pendeta, pelayan-pelayan jemaat fokus pada kegiatan pelayanan tapi tidak fokus bagaimana merubah diri berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Kalau tidak sungguh-sungguh menggumuli hal ini, itu berarti dia tidak punya arah hidup. Dia tidak punya arah hidup. Dia mau bicara apa kepada jemaat? Dia mau ngomong apa, saudaraku? Mau ngajari apa? Lebih dari kesibukan kita. Bahkan lebih dari kesibukan pelayanan kita. Saya benar-benar mau bertobat dan sedang bertobat. Saya tidak menganggap lagi soal organisasi sebagai hal penting. Saya mau ngurusi ini dulu sebagai hal utama dalam hidupku. Tidak boleh kita disimpangkan, disesatkan, diselewengkan dengan banyak hal. Kita memiliki banyak kebutuhan dalam pelayanan. Kita membutuhkan ruangan gereja yang baik, ruangan sekolah minggu yang baik, organisasi yang harus ditata dengan baik, dan banyak lagi, saudaraku. Benar-benar complicated, saudara. Ruwet, complicated. Tetapi kita tidak boleh memandang hal ini tidak lebih complicated. Ini yang lebih complicated. Ini yang lebih rumit. Ini yang lebih rumit. Berkodrat ilahi. Hidup hari kita harus dipenuhi dengan perjuangan untuk mengenakan kodrat ilahi ini. Tidak ada yang lebih menarik. Kita orang-orang yang sakit, saudara. Dan sering kita tidak sadar kita itu sakit. Masa lalu kita telah menggoreskan banyak luka di dalam jiwa kita. Pengalaman hidup telah menempelkan banyak ambisi, keinginan, cita rasa daging, cita rasa jiwa yang membuat kita tidak bisa mengenakan kodrat ilahi. Memandang hal ini secara benar buat saya, pelayanan menjadi tidak berarti, saudara. Menjadi pendeta, gembala sidang menjadi tidak berarti, saudara. Menjadi pengkhotbah tidak berarti, tidak bernilai. Memandang hal ini. Ini yang terutama. Ini yang utama. Jadi para pembicara-pembicara, pengkhotbah-pengkhotbah, ingat ini. Yang rumit adalah bagaimana kita membenahi diri kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara sekalian, 1001 masalahmu itu tidak ada artinya dibanding dengan pergumulanmu untuk mengenakan kodrat ilahi. Lebih baik kita mati, saudaraku, daripada tidak bertumbuh, saudaraku sekalian. Saudara harus memiliki kesaksian dalam batin. Jadi ini yang harus benar-benar kita gumuli, saudara. Kita tenang, ya teduh dulu, tenang, teduh. Yang banyak masalah, udah jangan fokuskan dirimu ke masalah itu, ya. Tapi saudara fokuskan ke sini, saudara, ya. Fokuskan ke sini. 70 tahun waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu proses metamorfosa, ya, yang tidak boleh berhenti, saudara, yang terus harus berlangsung, saudaraku. Nah, kita itu banyak yang sudah salah kaprah. Menjadi Kristen merasa sudah jadi anak Allah. Ya. Memang semua manusia itu anak Allah.
Karena roh yang ada pada manusia roh dari Allah, ya. Tetapi apakah Anda anak yang sah, ya, huyus, yang ditandai dengan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kesucian Tuhan? Jangan berpikir Anda sudah menjadi anak-anak Allah yang layak masuk rumah Bapa. Tuhan Yesus usia 30 tahun baru disahkan, ini anakku yang kukasihi. Sebelumnya tidak ada pernyataan itu. Jadi perjuangannya memang berat. Nanti sebentar saya akan bicara mengenai perjuangan Tuhan Yesus untuk itu. Supaya kita tahu. Ketika Tuhan Yesus berkata, muridkanlah. Jadikan semua bangsa muridku. Di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yang dalam terjemahan aslinya mateteusate, muridkanlah. Tuhan Yesus hendak berkata, ajaklah mereka belajar kepadaku. Jadikan semua bangsa muridku, bukan muridmu. Jangan lupa ini. Ini sudah banyak orang mengabaikan hal ini. Jadikan semua bangsa muridku, bukan muridmu. Bukan murid gereja. Murid Tuhan. Artinya ajak mereka belajar kepadaku. Kamu belajar kepadaku dan ajak orang lain belajar kepadaku. Seperti kamu belajar. Jadi kalau kita tidak belajar dari Tuhan, kita tidak bisa mengajak orang lain belajar. Ini kesalahan fatal di banyak gereja. Bikin banyak proyek, program pemuritan. Yang memuridkan itu Tuhan. Ajak mereka belajar kepadaku. Seperti kamu belajar kepadaku. Kalau kamu tidak belajar kepadaku, bagaimana kamu mengajak orang lain belajar? Konyolnya banyak orang hari ini sekolah Alkitab 4 tahun mengajar. Bisa apa dia? Udah salah kaprah, saudara. Salah kaprah. Dan ini sebenarnya sebuah kefatalan. Saya tidak anti sekolah Alkitab. Saya sendiri pengajar sekolah Alkitab. Tetapi mekanisme seperti itu keliru. Atau tidak lengkap. Ini bukan berarti membuang sekolah Alkitab. Tetapi sekolah Alkitab harus benar-benar menerima orang yang siap dididik. Dan kemudian diubahkan dan siap mengalami Tuhan. Sehingga ia juga bisa mengajar orang lain. Seperti dia belajar dari Tuhan, saudara. Saya sudah menyinggung. Gereja menekankan ritual seremonial. Yang tidak memiliki dampak sama sekali. Bagi perubahan karakter, perubahan mental, perubahan kerohanian jemaat. Benar-benar, saudaraku. Itu penipuan, saudara. Itu penipuan, itu penyesatan. Tetapi hal itu telah berlangsung puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Nah sekarang kita yang disadarkan Tuhan, saudaraku. Kalau kita masih bisa diselamatkan, kalau kita mau diselamatkan, ayo kita berubah. Hidup saudara dan saya hanya untuk diubah supaya berkeadaan sebagai anak Allah. Bukan untuk menikah, bukan untuk sekolah, bukan untuk berumah tangga, bukan untuk karir, bukan untuk bisnis. Bukan. Tapi untuk menjadi anak Allah. Supaya menjadi anak Allah, maka saudara harus sekolah. Saudara harus punya nafkah yang baik. Jika Tuhan memanggil berumah tangga, juga berumah tangga. Untuk melahirkan manusia yang perkasa di bumi. Tapi semua itu bukan tujuan. Tujuannya supaya menjadi anak Allah, Bapak Ibu, saudaraku. Ya. Muridkan mereka. Tuhan Yesus sendiri telah belajar dan berhasil. Tuhan bukan tidak belajar. Tuhan Yesus sendiri belajar. Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Dibaca. Demikian firman Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya.
Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dia belajar. Ini yang tidak pernah dipikirkan. Dia nol, mengosongkan diri. Filipi 2 ayat 5, nol. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus sendiri belajar. Dari 0 sampai dapat nilai 100. Jadi ketika Bapak di surga berkata, ini anakku yang kukasihi, itu belum dapat 100 loh. Tapi ketika dia taat, baru 100. Saya kalau melihat hidup saya dan menyadari nilai saya belum 100, saya frustasi, saudara. Saya kadang-kadang berpikir untuk apa saya capek-capek begini ini. Kalau saya tidak mengurus diri saya sendiri dengan benar. Sibuk besok, sibuk ini, sibuk itu. Dan saya kira banyak pendeta begitu. Banyak aktivis begitu. Apalagi saudara yang ditenggelamkan dengan model baju, model pakaian, model tas, barang branded, harta, rumah, mobil, perhiasan, tontonan, dan macam-macam. Anda tidak akan pernah berubah secara benar. Maka kalau Tuhan berkata, jika kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Memang begitu kekristenan itu, saudara. Ayat 9 dibaca. Ibrani 5. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ketika dia mencapai kesempurnaan, baru dia bisa berkata, belajar padaku. Jadikan semua bangsa muridku. Ayat 8, ulangi. Dan sekalipun ia adalah anak, Sekalipun dia adalah anak, artinya pribadi kedua dari Allah Tritunggal, dia Allah anak. Terus, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. dari apa yang telah dideritanya, patko, yang berarti selain to suffer, to be acted on, dari seluruh hal yang dilakukan. Jadi Tuhan Yesus itu dari nol putul bisa menjadi seorang yang berkenan kepada Bapa di surga atau mencapai kesempurnaan. Itu perjuangan, saudara. Dan setelah dia mencapai kesempurnaan itu, dia berkata, jadikan semua bangsa murid. Dalam hal ini, Tuhan Yesus untuk menjadi sempurna atau mencapai kesempurnaan tidak otomatis. Bukan anugerah, tapi perjuangan dengan ratap tangis. Dia berjuang atau bergumul untuk itu. Mungkin kita perlu baca juga Lukas 2 ayat 52, saudara. Supaya kita bisa melihat. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dia juga mengalami proses, saudara. Bukan hanya fisiknya tentunya. Sebab menjadi tua itu otomatis. Tapi menjadi dewasa itu perjuangan, saudara. Nah, kalau kita menjadi orang yang menerima Yesus sebagai pemilik kehidupan ini, yang menerimanya diberi kuasa, menerima dia sebagai pemilik kehidupan. Tadi ada salah satu kalimat di pujian kita bahwa dia yang menciptakan segalanya. Benar. Kalau kita menerima dia sebagai pemilik kehidupan, sebab ketika kita memanggil atau menyebut Yesus itu Tuhan, berarti kita menundukkan diri
dan menerima Dia sebagai Tuhan kita, kita harus mengikuti apa maunya. Apa maunya. Harus mengikuti jejaknya. Kadang-kadang saya kecelek, saudara. Ya, saya sendiri juga belum sempurna. Kecelek, kecewa. Orang-orang yang aktif di gereja, mentalnya nggak dewasa. Soal-soal kecil atau soal-soal yang mestinya tidak perlu dia marah, nggak perlu dia tersinggung, nggak perlu dia merasa disingkirkan. Dia merasa begitu. Jadi saya kadang-kadang mikir, lalu dewasanya di mana ya? Kelihatan ekstrim, mendengar suara kebenaran, cinta Tuhan, tapi tidak dewasa. Nah sekarang saya mau beritahu, kalau saudara betul-betul berkudrat ilahi dalam segala hal, sampai tidak ditemukan cacatmu dalam segala hal. Dalam segala hal. Maaf ya, sampai bau ketekmu. Oh iya, sampai bau ketekmu. Sampai engkau soal merawat tubuhmu. Sampai pantasnya engkau berpakaian. Dalam segala hal. Kukumu itu hitam-hitam, gigimu kuning-kuning atau tidak? Nah, itu kan masalah kecil. Tidak bisa. Dalam segala hal. Keagungan anak Allah akan terpancar dalam seluruh sikap hidupnya. Jadi betul-betul perfect. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, you must be perfect. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, dia sendiri juga belum perfect. Nah, setelah dia mencapai kesempurnaan, baru dia menjadi pokok keselamatan bagi orang yang mengasihi dia. Jadi, saudara, dalam segala hal itu perfect. Nah, Tuhan Yesus itu perfect. Makanya Tuhan Yesus sudah berkata, coba tunjukkan padaku, apakah aku berbuat kesalahan? Coba. Tidak ada yang bisa menunjukkan kesalahan Tuhan Yesus. Ya, semua kita belum sempurna. Dengan mengatakan ini, saya tidak membangkit-bangkitkan apa yang sudah terjadi. Tapi kita mau menatap ke depan. Suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu juga pasti punya cacat dan kekurangan. Tapi jangan berperkara dengan kesalahan masa lalunya. Tapi pandanglah bisa menjadi apa dia nanti. Ini kesempatan yang sangat berharga. Tak terbeli oleh uang, saudara. Jadi Tuhan itu sendiri juga mengalami proses. Nah, pertanyaan yang sering muncul, atau kalau saya belum kepikir, saya kasih tahu. Saudara mungkin berkata, Tuhan Yesus kan tidak punya kodrat dosa, Pak. Kalau kita punya kodrat dosa, ya lumayanlah dia pasti lebih baik atau lebih bisa dibanding kita. Jadi jangan tuntut dong kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Saya mau tanya, apa pernah saya mengajari Anda harus punya nilai seperti dia? Enggak. Tapi saya kasih pertimbangan-pertimbangan ini. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak memiliki kebenaran seperti yang kita miliki hari ini. Dia belajar dari nol. Dia bertumbuh dan menemukan kebenaran. Dan dia bisa berkata, akulah kebenaran. Sedangkan kita sudah memiliki kebenaran itu. Dan tidak mencari sendiri. Anggap saudara. Tuhan Yesus yang mencarinya. Maka dikatakan dia pokok keselamatan. Aitios. Penggubah. Komposer. Gak pernah kepikir kan? Bapak di surga tidak menyiramkan kebenaran di kepala Tuhan Yesus secara mistik. Dia harus berjuang untuk menemukan kebenaran. Sehingga dia berkata, akulah kebenaran, karena semua kebenaran yang dia pahami dari pimpinan Roh Kudus dikenakan dalam hidupnya. Kita tidak perlu mencari sendiri, kita belajar dari sosok ini. Maka dikatakan dia komposer, penggubah. Dia nggak pakai sinful nature, Pak. Kita pakai sinful nature. Tapi jangan lupa, beliau tidak memiliki kebenaran seperti kita memiliki kebenaran pada mulanya. Beda. Kedua, kita sama-sama memiliki Roh Kudus. Sama. Jadi
dengan kekuatan yang tidak terbatas. Jangan berkata kalau Tuhan Yesus dikasih poin 100, kalau kita 50. Tidak. Roh Kudus itu roh Allah Bapa yang menuntun Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, tanpa Bapa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tak terbatas. Tergantung sejauh mana Anda mau menyerapnya. 3. Waktu Tuhan Yesus bertumbuh, tidak ada Yesus yang lain. Sebab hanya satu Yesus. Sedangkan kita hari ini punya Tuhan Yesus yang berkata, aku menyertai kamu. Amin. Dia menuntun kita menjadi contoh untuk kita. 4. Kita yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Tentu tidak ada seorang pun manusia akan bisa menyamai yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi saudara, setiap kita harus sampai pada titik klimaks sesempurna mungkin yang bisa kita raih. Untuk itu Bapak Ibu saudara sekalian, jangan mental block. Jangan berkata tidak mungkin sempurna. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, you must be perfect. Tuhan yang berkata kamu harus sempurna, saudara. Coba dibaca untuk melengkapi pembahasan ini Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Kita. Saudara-saudaranya itu kita. Kalau Alkitab berbicara begitu, jangan diubah. Dalam segala hal disamakan. Itulah sebabnya di Ibrani pasal 5, kembali Ibrani pasal 5, ayat 7. Lihat bagaimana yang mulia Tuhan kita berjuang, saudara. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dia berjuang, Bapak Ibu. Dia berjuang, saudaraku. Dia manusia 100%, artinya dalam segala hal disamakan dengan kita. Hanya roh yang ada pada pria satu ini, pria ini punya roh adalah roh Allah Anak. Tapi ketika dia mengenakan tubuh seperti kita, dalam segala hal disamakan. Kalau Tuhan berkata, ikutlah aku, ikut jejakku. Itu berarti kita bisa meraih tingkat-tingkat kedewasaan. Seperti tingkat-tingkat kedewasaan yang telah dijalani juga oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ia juga bisa berkata, sebagaimana ia menang, ia mengendaki kita juga menang. Seperti aku menang, hendaklah kamu juga menang. Tahu musuh paling besar, raksasa paling mengerikan? Diri kita sendiri. Di dalam diri kita ini, saudara, banyak kejahatan, kelicikan, dan merekam berbagai nafsu-nafsu, saudaraku. Banyak tandu di sini, tandu daging, tandu kehormatan, tandu pangkat, dan segala hal yang busuk. Kita ini produk yang rusak. Saya sempat berkata, Tuhan, aku produk gagal dunia ini. Tapi bentuklah aku jadi produk yang berhasil dari kerajaan-Mu. Saya katakan, Tuhan, ubah aku jadi produkmu. Saya tidak mau, saudara, capek-capek jadi pendeta, jadi gembala sidang. Saya tidak jadi produknya Tuhan yang baik. Rugi saya, saudara. Percuma. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dengan mengatakan hal ini, saudara bisa melihat betapa pentingnya, saudara, menjadi orang-orang Kristen yang mengerti kebenaran. Nah, sekarang kita mulai mengerti. Saya sempat menyinggung 1 Petrus 1 ayat 23. Kita baca. Jadi jangan menggampangkan ya. Bahwa kita sudah anak Allah, sudah dipilih untuk selamat. Bener-bener deh, gak jelas. Bener-bener ngawur, saudara. Gak jelas.
Jangan berpikir bodoh. Tidak simple, tidak naif seperti itu. Baca Pak. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi Bapak Ibu, ada perjuangan sampai seseorang itu betul-betul mengalami kelahiran baru. Yang tadi tidak bercacat, tidak bercela, yang tidak takut menghadapi apapun kecuali takut akan Tuhan. Yang keindahan dunia pudar di mata kita termasuk kehormatan, pujian sanjungan, dan kerinduan akan rumah Bapa. Kita sadar, aku sudah rindu rumah Bapa belum ya? Belum. Nah, karena engkau tidak merasa Bapa, engkau tidak merasa bahwa dunia ini bukan rumahmu. Periksa diri saudara sendiri, kenali. Kalau saya tidak dibukakan kebenaran ini, saya masih gedebak-gedebuk melayani Tuhan. Gerubak-gerubuk, gedebak-gedebuk sana-sini melayani Tuhan. Tapi saya sendiri bisa terbuang dan tertolak. Mengerikan. Tapi dengan mengerti kebenaran ini, kita mulai membenahi diri kita sendiri. Maka kita akan menemukan kebenaran yang juga mengubah orang lain. Secara luar biasa. Amin. Secara luar biasa. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian punya api, tekad untuk menjadi sempurna ini dalam segala hal. Jangan tenggelam dengan masalahmu, dengan kebutuhanmu, atau apapun. Kebutuhan utamamu hanya satu ini, yaitu bagaimana mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Bagaimana mengenakan kodrat ilahi. Nah, ini proses. Tidak bisa begini loh. Maju ke depan waktu KKR, dia lahir baru. Gimana itu? Udah lahir baru dia. Dia mulai ke gereja. Standarnya itu apa? Tidak bercela? Masih bercela nggak? Perlu perasaan takut nggak? Merindukan rumah Bapa nggak? Dunia pudar nggak keindahannya di mata dia? Rata-rata belum. Lalu merasa sudah lahir baru. Benar-benar saudaraku, ini merusak saudara. Bahkan, saya harap nggak ada yang tersinggung. Dan saya harap ini tidak bermaksud melukai. Guru-guru sekolah teologi pun tidak jarang yang sebenarnya belum lahir baru. Dari sikap hidupnya, saya merasa kamu belum lahir baru. Bagaimana mahasiswanya? Padahal mereka yang lulus dari situ dianggap sudah jadi wakil Tuhan, jadi juru bicara Tuhan, saudara. Kelahiran baru itu perjuangan, saudaraku. Sampai lahir baru itu perjuangan. Suka tidak suka saya harus berkata, saya sendiri juga nggak tahu kapan saya lahir baru. Sudah jadi pendeta bertahun-tahun, saya kira saya belum lahir baru. Tetapi satu titik tertentu, dan sekarang saya menyadari, oh ini yang namanya lahir baru. Luar biasa, orang yang lahir baru itu luar biasa. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan orang yang lahir baru tidak bisa berbuat dosa lagi, itu benar. Dulu kita debat habis-habisan kalimat itu. Lalu kita pakai bahasa Yunaninya itu, maksudnya tidak terus-menerus berbuat dosa, tapi sekali-kali juga bisa. Tetapi sekarang saya tahu itu firman berarti memang kalau orang lahir baru tidak bisa berbuat dosa. Emangnya Pak Eros sudah gak berbuat dosa? Masih. Dosa dalam arti ketidaktepatan. Tapi kalau proses ini berlangsung terus, saya pasti ke arah itu. Dengan mengatakan ini, saudara sekalian, kita juga jadi stres. Kita tidak boleh salah nih. Ngomong tidak boleh salah, bercanda juga mesti yang benar. Dalam segala hal harus benar. Coba kalau sampai kita bikin salah, buset. Sakitnya, stresnya, waduh lukanya, dalam saudaraku.
Jadi orang yang dilahirkan dari Allah tidak bisa berbuat dosa lagi. Itu jangan ditafsirkan yang enggak-enggak. Memang begitu kalimatnya. Dan kita harus sampai pada tingkat itu. Di tengah-tengah dunia yang bergelora luar biasa jahatnya. Kalau kita mau tampil sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah. Waduh, rasanya mustahil. Tetapi bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya kalau ngomong sama orang dari kalimat-kalimatnya langsung saya tahu. Kamu licik. Bengkok. Bukan menghakimi. Kamu sombong. Tapi kalau orang tidak bercacat dalam arti lahir baru, perkataannya pun teduh. Nggak akan melukai orang, nggak akan membicarakan kesalahan orang, tidak akan menghakimi. Itu Pak Eras menghakimi. Oh, saya nggak menghakimi, saya menunjukkan dosa. Bukan menghakimi. Saya menunjukkan kesalahan. Tapi saya tidak menghukum, yang menghukum itu Tuhan. Sebab hakim itu bukan hanya menunjuk kesalahan, tapi juga menghukum. Saya tidak menghukum. Saya harus mengatakan ini hijau, ini bukan biru. Ini hitam, ini putih. Karena Alkitab berkata begitu. Jadi dari ulat sampai jadi kupu-kupu itu luar biasa. Itu dahsyat sekali, saudara. Dari manusia berdosa dengan temperamen yang buruk. Jadi anak Allah yang agung. Itu luar biasa. Dan itulah anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu anugerah. Kok bisa ya orang serusak ini menjadi manusia Allah, jadi man of God? Itu anugerah. Dan buah dari anugerah itu adalah membuat saudara dan saya menjadi manusia-manusia Allah. Anugerah itu tidak otomatis membuat kita menjadi manusia Allah. Anugerah tidak otomatis membuat kita mengenakan kodrat ilahi. Anugerah tidak otomatis membuat kita mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Tapi anugerah harus diresponi dengan benar. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, agar kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar. Sehingga buah dari anugerah itu kita menjadi manusia-manusia Allah. Amin.